Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabatihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini izinkan saya Diva Jenitra Rafa memenuhi tugas UAS, yaitu studi naskah tafsir Indonesia yang diampu oleh Dr. Mukhrij Siddiqi MA dengan mengkaji Quran Surah An-Nisa ayat 34 dalam tafsir Ibnu Katsir dengan tema yakni relasi gender. Baik, masuk kepada latar belakang. Nah, salah satu isu paling hangat dibicarakan akhir-akhir ini adalah masalah gender. Nah, masalah ini merebak ke permukaan sebagai wacana aktual dalam kerangka pemikiran Islam. Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan sisi problematis, baik dari segi substansi, kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Nah, perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi, efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan. Nah, karenanya dikarenakan ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis ini tuh telah melahirkan seperangkat konsep budaya. Nah, isu dan persoalan gender tampaknya belum menjadi perhatian penting bagi semua kalangan seperti itu. Banyak orang menilai bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini tuh menolak wacana yang dianggap berasal dari Barat tersebut seperti itu. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama itu pengertian gender secara bahasa dan secara istilah. Lalu yang kedua, kosakata penting dalam dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Lalu yang ketiga ini, bagaimana sih gender dalam perspektif Quran surah An-Nisa ayat 34? Nah, kita akan bahas yang pertama, ada pengertian gender. Nah, kata gender berasal dari bahasa Inggris, berarti jenis kelamin. Jadi kata gender ini tuh berasal dari kata bahasa Inggris ya, yang artinya tuh jenis kelamin seperti itu. Nah, gender itu adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam Women's Studies Encyclopedia, nah, dijelaskan bahwa gender itu adalah suatu konsep kultural berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat seperti itu. Ahmad Baidowi mengutip pendapat Anne Oakley, yang berpendapat bahwa gender adalah sifat dari laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.
sehingga tidak identik dengan seks seperti itu. Sedangkan hasil diskusi Nasaruddin Umar dan kawan-kawannya mengartikan gender itu semata-mata merujuk pada karakteristik sosial seperti perbedaan dalam gaya rambut, pola pakaian, jenis pekerjaan, dan aktivitas lain yang secara kultural dipelajari seperti itu. Baik, masuk kepada kosakata penting. Nah, kosakata penting dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Yang pertama, di sini ada dua kosakata penting. Yang pertama yakni ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu para laki adalah pembimbing bagi para istri mereka dan kewajiban bagi para istri untuk menaatinya. Lalu yang kedua, wallati takhafuna nusyuzahun, yang artinya tuh wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Nah, maksud dari nusyuz ini bermakna pembangkangan. Nah, jika dikatakan istri itu melakukan nusyuz, yakni apabila dia membangkang suaminya dengan tidak mentaati perintahnya, atau dia menolak suaminya yang mengajak berjima tanpa uzur, atau dia keluar dari rumahnya tanpa seizin suami, dan lain sebagainya. Baik, jadi nusyuz di sini tuh bermakna pembangkangan. Maksudnya tuh melawan seperti itu ya, enggak mentaati suaminya. Selanjutnya gender dalam perspektif Quran surah An-Nisa ayat 34. Nah, terkait dengan relasi gender ini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberikan penjelasan tentang bagaimana posisi dan status laki-laki dan perempuan. Nah, dalam tafsirnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yakni laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Dengan kata lain, lelaki ini adalah pengurus wanita. Nah, yakni pemimpinnya, kepalanya yang menguasai dan mendidiknya jika menyimpang. Seperti itu. Bima fadlullah ba'duhum ala ba'd. Nah, oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas bagian yang lain wanita, yakni wanita. Nah, karena kaum laki-laki lebih afdol daripada kaum wanita, seorang lelaki lebih baik daripada seorang wanita. Karena itulah maka nubuwah, yakni kenabian, hanya khusus bagi kaum laki-laki. Nah, demikian pula seorang raja. Dalam kaitannya dengan relasi gender ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang kepemimpinan dalam Islam, bahwa laki-laki yang lebih afdol menjadi pemimpin. Argumen yang dikemukakan ini sejalan dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam sebuah hadis. Disebutkan yang artinya tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh seorang wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari melalui Abdurrahman ibnu Abu Bakroh dari ayahnya. Nah, akan tetapi
perbedaan yang disebutkan dalam Al-Quran bukanlah perbedaan yang bersifat diskriminatif yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak keberadaan perempuan. Dan merugikan pihak yang lain. Nah, Al-Quran memberikan pandangan optimis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Nah, semua ayat yang dibicarakan tentang Adam dan pasangannya sampai keluar ke bumi selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang atau domir musanna. Nah, seperti kata huma misalnya, keduanya memanfaatkan fasilitas surga. Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.